Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du. Pendengar Buletin Dakwah Kafah rahimakumullah. Alhamdulillah kembali hadir di tengah-tengah Anda semua. Buletin Dakwah Kafah kali ini edisi 290, 23 Ramadan 1444 Hijriah, 14 April 2023 Masehi. Kali ini akan mengangkat tema kekejaman Israel tak bisa dihentikan hanya dengan kecaman. Bismillahirrahmanirrahim. Pada bulan Ramadan yang agung ini, Israel kembali mempertontonkan kekejamannya terhadap Muslim Palestina ke hadapan dunia. Pada Rabu malam, 5 April 2023, puluhan polisi Israel menyerbu Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur. Saat itu, sekitar 20.000 kaum Muslim sedang menunaikan sholat tarawih di dalamnya. Jamaah sholat ditembaki dengan gas air mata, dilempar granat kejut, dan ditembaki peluru-peluru baja berlapis karet. Jamaah juga dipukul agar mereka keluar dari dalam ruangan masjid. Sekitar 350 warga muslim ditangkap dalam serangan brutal tersebut. Pendengar rahimakumullah, terus berulang. Sejak Januari sampai Maret 2023, sudah ada 83 warga Palestina yang meninggal akibat kekejaman Israel. Jika diakumulasikan, sejak 2008 sampai sekarang 2023, total korban jiwa dari pihak Palestina mencapai 6.263 orang. Dalam periode sama, total korban luka dari pihak Palestina mencapai 146.347 orang. Dalam agresi militernya, Israel tidak memandang orang dewasa dan anak-anak atau warga lanjut usia, lelaki ataupun perempuan. Berdasarkan data Kantor Koordinasi Kemanusiaan PBB, sejak 2008 sampai 2021, 21,8% korban jiwa di Palestina adalah anak-anak berusia kurang dari 18 tahun. Rinciannya, sebanyak 1.011 anak laki-laki dan 244 anak perempuan. Kaum agresor Israel juga kerap menyerbu kamp-kamp pengungsian dan rumah warga dan menangkapi mereka tanpa dakwaan. Menurut lembaga nirlaba Palestinian Prisoners Club, pihak Israel telah menahan 2.200 warga Palestina sepanjang tahun ini. Tragisnya, sebagian besar penangkapan tersebut dilakukan selama bulan suci Ramadan. Pendengar rahimakumullah, hanya retorika. Terhadap aksi biadab Israel yang terus berulang, para pemimpin dunia Islam lagi-lagi hanya memberikan aksi retorika minus tindakan nyata. Sekretaris Jenderal Organisasi Kerjasama Islam atau OKI, Hussein Brahim Toha, pada Sabtu hanya memperingatkan bahwa kejahatan Israel di wilayah pendudukan Yerusalem Timur telah memicu kejahatan, ketegangan, dan ketidakstabilan di kawasan. Presiden Turki, Recep Erdogan, juga hanya mengecam tindakan Israel. Turki tidak bisa diam di hadapan serangan ini. Menginjak-injak Masjidil Aqsa adalah garis merah kita, kata Erdogan. Palestina tidak sendirian, tambahnya. Sungguh aneka pernyataan dan kecaman para pemimpin dunia Islam yang membela Palestina adalah lagu lama yang terus diulang. Sama sekali tidak membuat Israel takut untuk mengulangi agresi mereka, malah makin menjadi-jadi. Negara Zionis Israel paham bahwa para pemimpin dunia Islam hanya macan kertas. Israel tahu bahwa para pemimpin negeri-negeri Islam tidak akan pernah melakukan tindakan nyata membebaskan Palestina dari penindasan mereka. Kaum Yahudi itu hafal betul, tidak akan pernah ada pengiriman pasukan kaum Muslim untuk mengusik eksistensi negara Yahudi. Di sisi lain, para pemimpin dunia Islam itu memainkan standar ganda, mengecam Israel, tetapi juga berpelukan erat dengan mereka. Turki misalnya, pada tahun 2022 semakin meningkatkan hubungan dengan Israel. Ekspor Turki ke Israel pada tahun 2021 meningkat. Bahkan Israel menjadi mitra dagang terbesar Turki yang melebihi Arab Saudi dan Indonesia. Negeri-negeri Muslim seperti Uni Emirat Arab, Mesir, Maroko, Sudan, Bahrain, dan Yordania juga sudah menormalisasi hubungan dengan Israel. Di lisan mereka mengutuk Israel. Namun mereka terus berjabat tangan dengan kaum Zionis yang masih berlumuran darah kaum Muslim. Mereka telah mengkhianati kepercayaan yang telah diberikan oleh Allah dan kaum Muslim untuk melindungi agama dan jiwa umat. Mereka lupa dengan firman Allah SWT dalam Quran Surah Al-Anfal ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul, serta jangan pula kalian mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepada kalian, sedangkan kalian tahu. Mereka juga seperti tidak pernah membaca firman Allah SWT dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 51. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa man yatawallahu minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan kaum Yahudi dan Nasrani sebagai kawan bagi kalian. Sebagian mereka adalah kawan bagi sebagian yang lain. Siapa saja di antara kalian menjadikan mereka sebagai kawan, sungguh dia termasuk golongan mereka. Sungguh Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang zalim. Pendengar rahimakumullah, haram berdamai dengan Israel. Israel adalah negara kafir harbi fi'lan. Mereka secara nyata telah memerangi kaum muslim. Kebiadaban dan kebencian Israel terhadap kaum muslim sudah begitu terbuka. Sejak negara Israel didirikan pada tahun 1948, sekitar 700.000 warga Palestina terusir. Kelompok HAM Israel B'Tselem menyatakan selama dekade terakhir mulai April 2011 hingga Mei 2020, pasukan keamanan Israel telah membunuh 3.408 warga Palestina. Korban tersebut berada di wilayah Palestina yang diduduki dan di dalam Israel. Karena itu, Islam telah mengharamkan hubungan diplomatik apapun dengan Israel. Yang wajib dilakukan adalah memerangi dan mengusir mereka. Allah SWT memerintahkan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 190, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Perangilah oleh kalian di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian, tetapi janganlah kalian melampaui batas. Allah SWT juga memerintahkan untuk mengusir siapapun yang telah mengusir kaum muslim. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 191, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Perangilah mereka di mana saja kalian menjumpai mereka dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kalian. Kedua ayat di atas menjelaskan bahwa sikap terhadap kaum yang memerangi dan mengusir kaum muslim adalah dengan memberikan tindakan setimpal, yakni memerangi dan mengusir mereka dari tanah air kaum muslim. Selain itu, umat Islam, terutama para pemimpin mereka, wajib memberikan pertolongan kepada saudara seiman. Inilah sikap yang harus ditunjukkan untuk memenuhi perintah Allah SWT dalam Quran Surah Al-Anfal ayat 72. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa inistansorukum fid dini fa'alaikumun nasr. Jika mereka meminta pertolongan kepada kalian dalam urusan pembelaan agama, maka kalian wajib memberikan pertolongan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyatakan haramnya menelantarkan nasib saudara seiman. Sabda beliau, al-muslimu akhul muslim, la yadlimuhu wa la yuslimuh. Seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lain. Ia tidak boleh menzalimi dan menelantarkan saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Pendengar rahimakumullah, Palestina urusan agama. Bagi kaum muslim, persoalan Palestina lebih tinggi dari sekedar urusan kemanusiaan. Persoalan Palestina merupakan bagian krusial dari agama. Ada dua yang jadi alasan. Pertama, status negeri Palestina sebagai tanah kharajiyah yang menjadi milik kaum muslim sehingga wajib dibebaskan setiap jengkalnya dari cengkraman Zionis Israel, bukan sekedar membebaskan Yerusalem atau Masjidil Aqsa. Kedua, kaum muslim terikat dengan perjanjian Umar, Al-Ahdul Umariyah, dengan kaum Nasrani Yerusalem. Perjanjian ini ditandatangani oleh pendeta Sophronius dan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an pada tahun 637 Masehi. Di antara poin perjanjiannya adalah tidak mengizinkan kaum Yahudi lewat dan bermalam di Yerusalem. Mereka juga dilarang tinggal bersama warga Nasrani atas permintaan kaum Nasrani Yerusalem. Isi perjanjian tersebut masih mengikat kaum muslim sehingga wajib mengusir kaum Yahudi dari tanah Palestina. Wahai kaum muslim, wahai para pemimpin dunia Islam, apakah Anda sekalian lupa dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Masalul mu'minina fi tawaddihim
wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasadi idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal humma. Perumpamaan kaum mukmin dalam hal saling mengasihi, mencintai dan menyayangi itu bagaikan satu tubuh. Jika ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut terjaga dan demam, turut merasakan sakitnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Apakah Anda sekalian juga telah lupa dengan pesan beliau? La zawalud dunya ahwanu 'ala Allahi min qatli mu'minin bighairi haqq. Hilangnya dunia lebih ringan bagi Allah dibandingkan dengan terbunuhnya seorang mukmin tanpa alasan yang hak. Hadis riwayat Nasa'i. Sungguh, paham nasionalisme dan rasa takut Anda akan hilangnya jabatan dan kedudukan telah membuat Anda berdiam diri dan enggan untuk membebaskan dengan segera tanah Palestina. Anda merasa puas karena bisa membungkam dan mengelabui umat dengan retorika politik murahan. Sedangkan tangan Anda berjabat tangan dengan Israel yang terus mengusir dan membunuh Muslim Palestina. Sementara Anda biarkan Muslim Palestina bertahan sendirian menghadapi agresi Israel. Bandingkan dengan sikap Amerika Serikat dan Eropa yang mengirimkan bantuan militer membela Ukraina dalam konflik dengan Rusia, tanpa peduli kata PBB dan dunia. Sikap yang sama juga dilakukan Amerika Serikat saat menyerbu Irak dan Afghanistan yang sama sekali tidak mengacukan PBB atau dunia internasional. Israel pun demikian. Mereka tidak ambil pusing dengan puluhan resolusi PBB yang mengutuk mereka. Agresi militer dan pengusiran terhadap warga Palestina terus saja dilakukan. Sebaliknya, para pemimpin dunia Islam, terutama negara-negara Teluk yang bertetangga dengan Palestina, tidak punya nyali. Padahal yang tengah diusir dan dibunuh adalah saudara mereka seiman. Padahal di tangan mereka sebenarnya ada kekuatan militer yang cukup untuk memerangi dan mengusir Israel. Lalu bagaimana Anda mempertanggungjawabkan sikap Anda di hadapan Allah kelak? Demikian materi Buletin Dakwah Kafah edisi 290. Kekejaman Israel tak bisa dihentikan hanya dengan kecaman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.